Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast bersama saya Errol Tafia, dan di podcast kali ini, di podcast Megalis, kita spesial sekali, lagi-lagi kita kedatangan teman-teman dari pusat di Sobat Info. Jadi sekarang saya sudah bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat, ada Ibu Rosvita Vici Paulin. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Ini kayaknya Ibu cantik sekali ya. Ibu sebagai Komisioner di Komisi Informasi, dan biasanya dipanggil siapa Ibu? Ibu Cici, ya. Vici, namanya bagus sekali ya, Vici. Oke, nah ini karena kita membahas soal Komisi Informasi, tentunya kita bakalan membahas soal bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebagian masyarakat Bu Vici ini belum tahu sebenarnya keterbukaan informasi publik ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini menjamin hak dari masyarakat Indonesia atas informasi. Jadi di era sekarang ini badan publik dituntut untuk memperbaiki sistem tata kelola layanan informasinya. Jadi kalau yang dulu banyak informasi yang selalu dikatakan ini rahasia nih, ini boleh dibuka nih gitu. Nah di era sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi 90% informasi yang ada di dalam penguasaan badan publik ini menjadi informasi terbuka. Hanya 10% yang boleh dikatakan sebagai informasi rahasia ketika itu menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis atau rahasia pribadi. Berarti sebenarnya memang pemerintah harus istilahnya membuka informasi seluas-luasnya untuk masyarakat tahu, apalagi tentang kinerja pemerintah ini seperti apa. Nah ini tertarik juga soal ada tadi Bu Vici bilang soal ada informasi yang dikecualikan. Nah sebenarnya informasi yang bisa diketahui ataupun jenis-jenis informasi itu seperti apa saja? Ya, kalau yang boleh diketahui semuanya, semua. Misalnya di Dinas Pendidikan ada dana BOS. Yang biasanya orang tua siswa banyak berhubungan dengan kok mana sih penggunaan dana BOS. Atau di rumah sakit misalnya terkait perawatan yang kita terima, rekam medisnya. Pasien boleh mendapatkan informasi. Nah, kalau di masyarakat yang banyak misalnya terkait tanah nih, banyak tanah yang bertimpa, sertifikat ganda. Nah, masyarakat pengen tahu, minta informasi kepada BPN. Maka institusi-institusi terkait harus memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Oh, berarti, tapi saya pernah dengar nih Bu, yang ada katanya informasi yang dikecualikan, terus ada informasi yang serta-merta. Dan ini sebenarnya bagaimana jelasnya? Apa saja perbedaannya mungkin? Atau mungkin kayak misalkan contohnya berita soal gempa atau bencana ini termasuk informasi yang mana? Nah, ada informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, dia nggak mesti ada di website, tapi di dalam badan publik harus menyediakannya, tersimpan dengan rapi. Jadi ketika masyarakat butuh, ya, misalnya informasi laporan keuangan secara detail dari 10 tahun yang lalu. Nah, ketika diminta ya harus tersedia dan bisa diberikan. Tapi ada juga informasi yang harus disediakan secara berkala. Nah, ini harus ada di website. Ya, ketika misalnya LHKPN pimpinan badan publik 3 level ke bawah itu harus ada. Ketika masyarakat dalam membuka, mungkin bisa komplain. Gitu. Nah, ada informasi yang harus diumumkan. Nah, yang diumumkan itu misalnya laporan-laporan kinerja. Ini sekarang sedang melakukan kegiatan apa sih? Sudah sampai di mana tahapannya? Siapa penanggung jawabnya? Berapa anggarannya? Itu menjadi informasi yang harus tersedia, kan? Harus diumumkan kepada publik. Nah, terkait informasi serta merta, ini yang menyangkut hajat hidup orang lainnya. Misalnya mau ada gempa. Itu kan biasanya dari BMKG sudah data. Nah, itu harus cepat diumumkan kepada masyarakat. Atau misalnya kalau demo kan harus melapor ya. Betul. Izin dulu. Nah, dari pihak kepolisian harus menginformasikan nih kepada masyarakat tanggal sekian akan ada demo. Jadi masyarakat bisa menghindari supaya tidak dari jalan-jalan yang akan dilalui, sehingga bisa meminimalisir potensi kalau ada kerusuhan seperti itu. Betul. Oh, berarti informasi yang disajikan oleh pemerintah di media sosial ataupun di website itu termasuk informasi yang bisa dikonsumsi masyarakat, dan itu harus diberitakan. Ya, jadi yang masuk kategori informasi publik itu adalah semua informasi yang dihasilkan, dikelola, diterima, dan disimpan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah,
Terus kalau misalkan tadi Vici bilang ini penting sekali nih buat masyarakat tahu bagaimana kinerja pemerintah itu sebenarnya seperti apa gitu untuk pemerintah ataupun masyarakat tahu bagaimana kinerjanya pemerintah gitu, itu sepenting apa sebenarnya Bu Vici sendiri? Ya, kalau kita bicarakan untuk meminimalisir KKN ya, korupsi nepotisme yang banyak sekali terjadi ya. Iya. Hal yang klasik yang misalnya penerimaan CPNS ya, dulu kan kita tahu banyak sekali kolusi di dalamnya. Betul. Ya. Tapi dengan era keterbukaan ini, ketika semuanya bisa diumumkan kepada publik ya, maka publik bisa tahu nih mengawasi ya, benar nggak sih dalam sistem penerimaan CPNS di dinas A ini atau di institusi ini kemudian ada kong kali kong atau enggak. Bahkan dirinya sekarang juga diumumkan kan. Nah, bagian dari pelibatan masyarakat, ketika masyarakat bisa mengontrol, mengawasi, maka akan meminimalisir potensi-potensi kejahatan seperti itu. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa sangat penting ketika unsur keterbukaan ini yang terpenuhi adalah badan publik yang terbuka, masyarakat harus menggunakan hak aksesnya. Karena kalau badan publiknya sudah terbuka, badan publik tidak mengawasi ya tidak terkontrol juga. Apakah benar nih informasi yang disampaikan oleh badan publik itu akurat, betul, tidak mengandung hoax, ya, sesuai dengan kebenarannya. Gitu. Maka sangat penting pelibatan publik untuk mengawasi dan mengontrol informasi tersebut sudah sesuai. Berarti memang penting sekali dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan juga demokratis gitu ya, karena melibatkan masyarakat juga untuk bisa mengawasi kinerja dari pemerintah itu sendiri. Dan memang apakah informasi yang kemudian dibuat oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kemudian memperhatikan kepentingan publik. Betul sekali. Itu sangat penting. Betul, karena lagi-lagi masyarakat begitu ya, yang terdampak masyarakat ya. Sekali. Nah, ini juga berarti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya, Ibu Vici, soal pengambilan keputusan. Iya, seperti itu. Jadi ada check and balance kan antara informasi yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga saya lumayan penasaran juga tentang tadi kita bahas soal undang-undang juga. Nah, sebenarnya poin-poin penting yang disampaikan di dalam undang-undang KIP ini kalau tidak salah undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan juga sudah mulai berlaku di tanggal 30 April 2010. Poin-poin pentingnya apa saja sih yang terdapat dalam undang-undang ini? Jadi ada beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama adalah bahwa hak akses masyarakat dijamin oleh undang-undang. Betul. Ya, jadi masyarakat dia mendapatkan informasi siapapun, kapanpun, dari manapun. Dan perlu penekanannya bahwa yang namanya informasi terbuka itu, ketika orang butuh nggak boleh lagi ada apapun yang menutupi. Misalnya harus masukin password atau harus masukin ID kan enggak. Jadi terbuka ya terbuka aja tanpa ada apapun yang dihalangi. Nah, kemudian yang kedua yang diatur adalah bagaimana badan publik diwajibkan untuk mengelola pelayanan informasinya yang baik, yaitu menggunakan website resmi yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah informasi itu harus proaktif. Jadi bukan masyarakat minta seharusnya. Betul. Yang harus tersedia setiap saat di website, yang harus diumumkan secara berkala ya harus ada gitu tanpa harus diminta. Kemudian yang keempat, ketika masyarakat mengalami hambatan dalam memohon informasi, maka ada nih lembaga komisi informasi yang akan membantu untuk mendapatkan hak aksesnya. Jadi ketika minta ke badan publik oh maaf ini nggak bisa dikasih nih karena informasinya rahasia, atau oh maaf nih informasinya misalnya laporan keuangan diminta kita hanya bisa kasih resumenya, atau kita hanya bisa kasih ringkasan nggak bisa detail. Maka masyarakat yang nggak puas bisa mengadu ke komisi informasi. Dan komisi informasi adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sidang sengketa informasi yang putusannya secara putusan pengadilan, jadi bisa dibanding ke petun atau pengadilan negeri, bisa dikasasi ke mahkamah. Oke, sidang sengketa informasi itu boleh mungkin dijelaskan apa di dalam persidangan itu seperti apa? Ya, jadi di dalam persidangan ini nantinya kami akan majelis akan menilai. Iya. Apakah memang informasi yang diminta oleh masyarakat ini adalah informasi yang masuk kategori rahasia atau terbuka? Baik. Nah, ketika badan publik mengatakan itu rahasia, di era sekarang nggak bisa secara otomatis nggak bisa rahasia. Yang boleh dikatakan rahasia itu ketika ada undang-undang yang mengatakan informasi misalnya terkait data pribadi ada dasar hukumnya ada undang-undang PDP. Ya, kemudian misalnya terkait rekam medis pasien ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang terkait rumah sakit.
Jadi harus ada dasarnya, undang-undang dasar hukumnya. Sepanjang tidak ada undang-undangnya, hanya berdasarkan misalnya peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur atau peraturan bupati bilang berhasil, nggak bisa. Jadi Komisi Informasi bisa membatalkan. Kecuali sudah dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu untuk melihat apakah benar ketika informasi itu dinyatakan rahasia oleh suatu badan publik, memang kalau dibuka akan lebih banyak mudaratnya daripada tempat. Jadi ketika dilihat Komisi Informasi nanti melakukan uji publik, bahwa ternyata enggak, ini ternyata lebih banyak manfaatnya nih, masyarakat harus tahu, maka informasinya harus diberikan kepada masyarakat. Berarti ini juga mungkin berkaitan soal informasi soal anggaran suatu instansi. Itu bisa jadi rahasia atau bisa jadi mungkin terbuka. Nah, masih banyak manajer badan publik yang mulai mengatakan informasi terkait anggaran itu informasi rahasia. Ngapain sih masyarakat mau tahu gitu ya? Padahal bagian dari keterbukaan, ya itu harus diumumkan, harus bisa diakses. Kenapa? Karena kan masyarakat bisa mengontrol ya. Ada nggak di situ markup sih? Gitu ya kan? Ada nggak pembelian atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai? Atau di luar nalar betul. Maka ya sekarang nggak bisa lagi ada laporan keuangan dikatakan rahasia. Bahkan itu harus diumumkan di website, tapi diumumkan hanya ringkasannya. Kalau masyarakat butuh secara detail, baru bisa diminta ke badan publik. Tapi sebagai bagian dari mencerdaskan masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang informasi, ketika minta informasi harus ada alasan penggunaannya untuk apa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk terus saya minta nih gitu, ujuk-ujuk informasi diminta nanti jadi sampah. Betul. Tapi bahwa informasi itu harus mempunyai kemanfaatan nilai guna buat masyarakat. Ya kalau dibutuhkan buat kajian, ya kajiannya harus dilakukan. Gitu. Jadi bagian dari mengedukasi masyarakat Indonesia juga gitu ya, supaya jangan hanya sekedar asal meminta tapi tidak berguna. Wah, ini sangat-sangat menarik. Dan juga ternyata kita bisa, saya juga kemarin sempat baca-baca soal undang-undang ini, dan di situ ada yang disebutkan bahwa punya pemohon itu punya hak dan juga kewajiban. Mungkin boleh di-share sedikit sebenarnya bagaimana hak dan kewajiban pemohon atau masyarakat yang mau meminta informasi kepada badan publik. Kalau pemohon berhak meminta informasi apa saja, dengan ketentuan kalau yang meminta perorangan syaratnya hanya fotokopi KTP. Kalau kelompok orang, surat kuasa, siapa yang dikuasakan untuk menandatangani surat itu, dan fotokopi KTP dari setiap orang. Nah, yang paling penting menjadi perhatian buat badan publik ini adalah ketika yang meminta adalah NGO atau LSM. Maka dia wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan harus tercatat di lembaga negara. Kalau kadang-kadang badan publik di provinsi ini selalu berpikir gini, oh dia nggak terdaftar nih di Kesbangpol, nggak apa-apa. Yang penting syarat utamanya dia terdaftarnya harus di Kementerian Hukum. Baik. Nah, kenapa ya biasanya LSM yang, karena kan untuk mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM itu nggak bisa sembarangan. Betul. Maka berarti LSM itu paling tidak mendirikannya dengan niat yang baik dan sungguh-sungguh itu. Gitu. Ini perlu menjadi catatan. Nah, itu menjadi hak dari setiap orang, tetapi kewajibannya adalah yang pertama, dia wajib menggunakan sesuai dengan permohonan. Jadi kalau dia meminta untuk kajian, kalau kemudian dia menemukan di dalamnya mungkin yang menurut persepsi dia nggak sesuai, dia silakan tanyakan ke badan publiknya. Barangkali persepsi antara si badan publik dengan pemohon ini beda. Dia tidak boleh mengekspos itu di media sosial dengan tujuan misalnya menjelek-jelekan badan publik. Karena akhirnya penggunaannya tidak sesuai. Itu juga salah satu maksudnya kendala juga ya, kayak misalkan nanti takutnya setelah diminta informasinya disalahgunakan. Misalnya dia merasa dalam persepsi dia ini nggak benar nih, kayaknya masih ada penyelewengan, padahal dia mungkin belum tahu penjelasannya. Kadang-kadang kan anggaran yang tidak dipakai di posta bisa dialihkan ke pos D. Nah, menurut dia mungkin dalam persepsinya nggak boleh nih, harusnya ini jadinya penggunaannya tidak benar. Bisa jadi begitu persepsi dari pemohon ya. Kemudian menjadikan itu barang bukti ke polisi. Ya nggak boleh gitu, karena Anda mintanya hanya untuk kajian, lakukan kajian itu, akhirnya menjadi catatan atau masukan buat badan publiknya disampaikan kepada badan publiknya. Tapi kalau Anda misalnya menemukan ada indikasi, misalnya dalam sekarang yang banyak diminta kan pengadaan barang dan jasa, ada indikasi nih dalam pengadaan barang dan jasa kayaknya ada markup dan sebagainya. Ya Anda minta dengan alasan bahwa kalau ditemukan ada penyelewengan anggaran akan menjadi barang bukti buat polisi. Jadi alasannya harus sesuai, harus jelas gitu ya. Kemudian yang kedua,
pemohon yang harus mencantumkan sumber dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Sehingga kalau suatu hari ditemukan bahwa informasinya nggak benar, ya badan publik yang memberikan informasi itu yang harus mendapatkan. Berarti pemerintah harus memberikan informasinya, tapi masyarakat juga harus betul-betul menggunakan secara baik dan benar. Nah, kalau menurut Ibu Vici sendiri, sejauh ini Ibu sebagai komisioner di Komisi Informasi Pusat, apakah masyarakat Indonesia itu sudah paham tentang hak-haknya dalam menerima informasi dari badan publik ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, saya mengatakan belum. Ya, orang juga masih banyak yang mau tahu, oh ternyata kalau saya mengalami hambatan ada komisi informasi nih yang bisa membantu kami. Itu maksudnya kayak gitu. Kenapa ya? Karena persoalannya, contohnya di Sulawesi Tengah sendiri, kan hanya komisionernya hanya 5. Sementara pencalon kendalinya sampai ke kabupaten, kota, dan desa, kan? Itu sangat jauh, ya kan? Sehingga tentu saja untuk melakukan edukasi kepada masyarakat belum bisa secara masif. Nah, kalau ke badan publik memang dari tingkat pusat sampai ke kabupaten, ke provinsi, itu sistemnya kita sudah membangun sistem yang sama. Artinya ketika standar layanan informasi yang dilakukan baik di pusat sampai ke provinsi dan kabupaten kota itu semua sama. Jadi masyarakat mau minta yang mana aja ya nggak akan ada perbedaan gitu. Tetapi bahwa melakukan edukasi kepada masyarakat ini yang perlu dilakukan secara masif, dan Komisi Informasi tentunya memerlukan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini media. Karena media ini kan yang paling bisa menjangkau sampai ke lapisan bawah. Karena paling dekat gitu ya dengan masyarakat. Jadi kalau di satu provinsi tidak banyak sengketa, ada 2 kemungkinan. Masyarakatnya sudah paham dan badan publiknya sudah terbuka, atau masyarakatnya belum ngerti gitu, sehingga tidak melakukan perlawanan informasi. Berarti ini juga saya juga sempat berpikir kayak yang di dalam benakku ataupun orang-orang di luar sana yang mungkin belum paham, kita selalu berpikir kayak kita nggak punya hak gitu untuk menerima informasi dari badan publik. Mungkin tadi Ibu Vici bilang terkait anggaran ataupun hal lain gitu kan. Mungkin kita masyarakat mungkin di desa atau kita nggak punya kepentingan. Kalau itu gimana tuh? Maksudnya sebagai masyarakat desa kita pengen tahu informasinya, tapi kita nggak punya, istilahnya nggak punya, kayak tadi Bu Vici bilang nggak ada kajian, saya kita nggak punya kepentingan untuk menerima informasi. Nah kalau seperti itu, case-nya itu di mana tuh? Nah kalau masyarakat desa kan sebenarnya dia pemerintah desa juga wajib terbuka. Nah sebagai bagian dari masyarakat, tadi kan sebenarnya masyarakat boleh melakukan kontrol. Jadi kalau dia sekarang banyak kok masyarakat yang meminta informasi kepada pemerintah desa. Karena Komisi Informasi kami juga melakukan monitoring informasi untuk melihat sejauh mana sih desa sudah terbuka. Gitu. Karena salah satu dari di undang-undang desa juga kan mengatur terkait transparansi. Nah, pertanggungjawaban desa kepada publik ya semua informasi harus diumumkan. Kalau misalnya di situ katakanlah masih banyak desa yang black spot ya, batasan akses itu, maka kan ada media lain, misalnya melalui baliho atau melalui paket informasi. Yang penting masyarakat desa mendapatkan informasi terkait misalnya pengelolaan anggaran desa, kemudian kemudahan akses misalnya dalam hal pengurusan keperluan desa dan sebagainya. Berarti memang perlu ada edukasi juga untuk pemerintah desa untuk bisa melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat desanya. Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya bahasanya. Jadi untuk mendorong desa juga kami di pusat melakukan apresiasi desa. Jadi memberikan penghargaan untuk desa-desa yang sudah melaksanakan kerja-kerja keterbukaan. Nah sebenarnya sekali lagi tujuannya saya bukan kontestasi, tetapi bagaimana ini menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan keterbukaan sampai ke akar. Sekalian juga ini saya juga penasaran Ibu, dari awal Komisi Informasi Pusat ini dibentuk dan juga di kabupaten di provinsi maksudnya gitu ya, itu sejauh mana gitu hal yang sudah dilakukan untuk keterbukaan informasi publik sendiri, dan juga mungkin bisa dijelaskan dari kapan sih Komisi Informasi ini dibentuk? Kalau undang-undangnya kan 2008 ya, jadi 2 tahun kemudian 2010 Komisi Informasi sudah dibentuk. Dan kita sudah ada di 34 provinsi. Ini ada 4 provinsi baru, nanti dalam jangkauan kita juga bentuknya Komisi Informasi. Nah, di beberapa tempat di kabupaten kota juga sudah ada, tapi memang untuk kabupaten kota itu dibentuknya sesuai kemampuan daerah dan melihat bagaimana
kasus yang ada di daerah situ. Kalau banyak ya supaya nggak semuanya ke provinsi ya, untuk memberikan kemudahan, maka dia bisa dibentuk. Nah, Komisi Informasi sendiri kami melakukan kerja-kerja yang untuk fokus utama kami menyelesaikan sengketa. Tetapi bagian dari tugas lain adalah kami membuat standar layanan yang harus diedukasikan kepada seluruh badan publik. Jadi kami mempersiapkan dulu badan publiknya, supaya nggak kaget nih. Betul. Karena kalau kita edukasi masyarakat, masyarakatnya udah pintar ya, minta informasi banjir, informasi yang diminta, badan publiknya belum kaget ya, belum siap. Nah, maka kami menyiapkan dulu badan publiknya. Nah, sejauh ini badan publik sudah mulai terbuka seluruh informasinya. Baru kita turun ke masyarakat gitu. Nah, sejauh ini sih dari hasil monitoring evaluasi sudah cukup baik keterbukaannya, dan kemudian kami juga melakukan indeks keterbukaan informasi. Jadi indeks ini kami memotret yang pertama adalah apa iya sih misalnya di Sulawesi Tengah ini dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten, kota, dan desa itu sudah melaksanakan keterbukaan. Sudah ada komitmen minimal. Jadi komitmen itu dari adanya regulasi yang mengatur tentang keterbukaan. Kemudian yang kedua adalah terkait hak akses masyarakat. Ada nggak intimidasi yang dihadapi ketika masyarakat minta informasi? Gitu. Karena di beberapa tempat itu ada intimidasi yang diterima ketika misalnya minta guru ya. Dan nggak ada kaitannya nih dengan misalnya dia minta ke dinas, salah satu dinas. Anda pilih gurunya, mau tetap jadi guru atau tidak? Ada intimidasi seperti itu. Padahal kan sebenarnya ya kalau terbuka kasih aja, kenapa gitu. Yang ketiga yang disoroti, kami juga dalam pelaksanaan indeks ini kami menyoroti ketika putusan Komisi Informasi sudah inkrah, itu informasi yang saya dinyatakan terbuka, badan publik patuh nggak sih gitu, untuk menjalankan putusan itu. Jadi memotret keterbukaan informasi, dan tadi yang saya katakan juga kami juga melakukan penilaian atau apresiasi desa, ya, sehingga kami berharap tidak hanya karena ini sudah sekian belas tahun ya undang-undang ini, yang jadi harusnya sudah sampai ke desa itu sudah sesat lagi. Nah, dalam hal ini kami menjalin juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kami berupaya supaya terkait keterbukaan informasi ini bisa menjadi salah satu mata kuliah di perguruan tinggi. Betul sekali, itu penting sih. Karena mahasiswa agent of change ya. Betul. Nanti mungkin ketika dia pulang ke daerahnya, ke kampungnya, dia bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Ternyata kita punya hak loh untuk tahu. Dan kalau dari Ibu Fidi sendiri selaku Komisioner Informasi Pusat, bagaimana melihat keterbukaan informasi yang ada di Sulawesi Tengah ini khususnya? Ya, kalau kita melihat dari hasil indeks tahun 2023, iya, karena melonjak ya, masuk ke dalam 11 besar. betul, ada di posisi 74,11. Betul. Itu sudah sangat baik ya, walaupun memang kategorinya masih cukup ya, cukup baik. Tapi yang di kategori baik sendiri kan baru sekitar 4 provinsi. Nah, kalau saya melihat makin kesininya, ternyata rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah tahun lalu itu dilaksanakan dengan baik, gitu. Nah, sehingga kami yakin sih untuk Sulawesi Tengah harusnya kedepannya terus menjadi lebih baik. Nah, kalau mungkin ini kita sedang membahas di Provinsi Sulawesi Tengah terkait keterbukaan informasi publiknya, mungkin ada sedikit mungkin yang Ibu mau sampaikan terkait perbaikan mungkin di Sulawesi Tengah sendiri terkait keterbukaan informasi. Ya itu, kalau dari ini kan ada yang namanya PPID ya. PPID namanya kalau kita melihat kan supportnya sudah sangat luar biasa ya, karena sudah melakukan edukasi buat badan-badan publik. Tinggal ke bagaimana kemudian masyarakat apakah sudah menggunakan informasi itu yang disampaikan oleh badan publik gitu. Nah, kami belum tahu hasil indeks sekarang karena sedang berjalan ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa Komisi Informasi sendiri belum sampai kepada seluruh masyarakat, baik mengedukasi masyarakat. Itu yang perlu menjadi catatan, bagaimana support dari pemerintah supaya Komisi Informasinya bisa melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini juga mungkin bisa jelaskan bagaimana gitu para masyarakat untuk mendukung keterbukaan informasi publik ini. Ya, tadi kan saya katakan keterbukaan ini nggak bisa berjalan dengan baik kalau masyarakat tidak menggunakan hak. Betul. Iya. Karena itu
sebenarnya bukan rahasia umum ya, masyarakat kita ini minim literasi membaca. Betul. Jadi kayaknya masyarakat sekarang ini lebih suka pegang gadget, main handphone ya, tapi kemudian dapat informasi yang orang bilang apa namanya, wah ini viral ya, lebih suka yang seperti itu. Gitu. Sangat minim sekali orang ingin membuka website, ya, mengontrol bagaimana kinerja badan publik. Nah ini yang perlu menjadi catatan buat masyarakat kita. Ayo dong, bagian dari partisipasi publik ya Anda harus menggunakan hak Anda. Awasi, minta informasinya, gitu ya, tanyakan kalau ada yang menurut Anda sesuai. Ya, kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota, apakah itu sudah memperhatikan misalnya kebutuhan dari masyarakat, ya, sehingga kemudian kontrol terhadap badan publik juga terhadap media-media yang digunakan oleh badan publik, ya, jadi kayak Instagram sekarang banyak digunakan. Betul. Di sini jangan cuma ucapan selamat dong, gitu. Tapi bahwa misalnya dinas-dinas menyampaikan produk-produk atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, misalnya dinas kesehatan misalnya mau menyampaikan, oh sekarang ternyata kita punya aplikasi nih yang ketika masyarakat ingin berobat, sebenarnya tinggal konsultasi atau tinggal daftar dari aplikasi. Hal-hal seperti itu harusnya tersampaikan kepada masyarakat. Jadi nggak sekedar ucapan selamat 17 Agustus, selamat dirgahaya, ya, enggak, itu bukan informasi yang bermanfaat. Tapi bagaimana kemudian masyarakat udah nggak sih informasi yang disampaikan oleh badan publik ini memang informasi yang benar-benar Anda butuhkan. Termasuk mungkin kegiatan-kegiatan ataupun kerja dari badan publik ini bisa dilihat oleh masyarakat, oh ternyata ada kerjanya gitu loh. Nah, mahasiswa peduli dong, misalnya ada pemberian beasiswa. Betul. Harus kritis nih, persyaratannya apa sih, benar nggak penerimanya ini sudah sesuai dengan persyaratan itu. Jadi atau UKT-nya ditentukan sekian. Kalau kemudian Anda ditagihnya melebih, Anda pergunakan hak Anda, tanya kenapa sih sekian gitu. Nah, memang ternyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk keterbukaan informasi ini penting sekali, gitu ya, Vici, apalagi soal juga menyangkut, mungkin bisa dijelaskan juga tentang korelasi antara indeks demokrasi Indonesia dengan informasi keterbukaan publik ini. Gitu. Iya betul kan, kalau keterbukaan informasi kan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Ya. Jadi kalau indeks demokrasinya tinggi, harusnya pelaksanaan keterbukaan informasi sudah sangat baik di provinsi tersebut. Gitu. Maka itu menjadi salah satu acuan sebenarnya. Gitu. Ini juga saya penasaran soal, mungkin ada beberapa masyarakat ataupun mahasiswa yang mungkin sekarang sudah paham dan penasaran, tapi terkadang banyak informasi-informasi yang berseliweran mungkin di media sosial, karena terutama juga generasi milenial dan juga Gen Z sekarang kan lebih fokus ke media sosial, gitu. Makanya memang pemerintah harus bisa lebih banyak mengedukasi, menginformasikan itu informasi keterbukaan itu di media-media sosial. Tapi terkadang ada yang bilang mungkin kayak, ini benar nggak ya informasinya, akurat nggak ya? Nah itu bagaimana tuh masyarakat bisa mengetahui ini informasinya benar, akurat atau bukan? Ya, sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi saat ini kan sebenarnya memberikan kemudahan akses ya buat seluruh masyarakat Indonesia. Cuman ya itu, dengan terlalu banjirnya arus informasi, kemudian berita hoax juga bertaburan di mana-mana. Nah, masyarakat harus cerdas ya untuk melihat sebelum men-share sesuatu. Lihat dulu, ini medianya terpercaya atau enggak sih? Gitu. Karena banyak sekali media-media botrek ya yang Nah, kemudian sekarang kan sebenarnya kalau kita cek di Google aja kita bisa dapatkan ya, ini nih kayaknya kita ragu nih medianya terpercaya atau enggak. Kita cek aja di Google, ada nggak media-media resmi lainnya yang terpercaya, kemudian juga menyampaikan informasi seperti itu. Ya kalau enggak ya jangan kita share, karena takutnya hoax dan kemudian kita bisa terkena undang-undang ITE. Apalagi banyak sekali berita-berita yang beredar di grup keluarga, nah itu bahaya sekali. Kayak misalnya tanteku, dia tuh sering nge-share kayak, ini bener nggak ya, ini informasinya soalnya kadang agak di luar nalar. Nah, badan publik kan diminta sebenarnya juga merespon dengan cepat ya. Betul. Jadi ketika mungkin ada informasi hoax yang beredar di lapangan, maka badan publik harus cepat merespon. Ya, walaupun kita tahu yang namanya informasi hoax itu biasanya beredar secepat kilat cahaya. Dalam waktu 1 menit kan udah nyampe ke sejuta orang ya. Tapi kalau informasi positif yang mungkin badan publik melakukan klarifikasi,
klarifikasi mungkin hanya diteruskan di 10 orang. Betul. Tapi 10 orang itu nanti kan sedikit demi sedikit sudah bisa menyebar ke yang lain bahwa ini sudah ada loh yang benarnya seperti ini, penjelasan resmi dari Badan Publik. Maka Badan Publik juga harus responsif untuk menanggapi kalau ada berita-berita hoax. Dan ini juga lumayan sensitif juga, apalagi ini kita masuk ke pilkada gitu ya. Nah ini penting sekali keterbukaan informasi publik kepada masyarakat bagaimana proses di pilkada. Nah mungkin juga Ibu di sini bisa kasih tanggapan sedikit soal keterbukaan informasi di pilkada di tahun ini. Ya, jadi ada peraturan Komisi Informasi juga tentang standar layanan informasi pemilu dan pemilihan. Jadi dalam pelaksanaan pilkada ini kan yang menjadi objek Badan Publiknya adalah Bawaslu, KPU, DKP ya. Nah masyarakat sebenarnya bisa meminta informasi apa saja kepada penyelenggara pemilu yang terkait dan bahkan lebih cepat ya waktunya. Kalau secara umum kan 10 hari kerja harus direspon. Nah dalam pelaksanaan pemilu ini 3 hari kerja sudah harus direspon. Ya makanya kalau pengen tahu informasi apa saja sebenarnya minta aja kepada para penyelenggara pemilu dan dia punya kewajiban dalam 3 hari harus direspon. Gitu. Misalnya pengen tahu, saya pengen tahu ini di PAT ini berapa sih dana kampanyenya. Betul. Oh begitu bisa ya? Minta gitu. Jadi bagian dari keterbukaan kan ya harus disampaikan ke publik. Begitu. Karena keterbukaan itu yang menumbuhkan kepercayaan publik salah satu dampaknya. Berarti memang sebenarnya masyarakat ini semuanya bisa tahu gitu sebenarnya kinerja pemerintah atau informasi-informasi terkait pemerintahan Indonesia ini seperti apa itu bisa didapatkan gitu ya, bagi masyarakat desa termasuk tadi Visi bilang anggarannya gitu kan supaya bisa terbuka transparan gitu. Ini sebenarnya contoh sederhana saja. Ada salah satu retail yang kemarin-kemarin biasa mengumpulkan 200-nya boleh didonasikan nggak gitu. Oke. Itu kan hal yang sederhana sebenarnya. Tapi ada walaupun masyarakat yang berpikir gini, ini kayaknya nggak benar nih donasinya. Karena ada juga retail besar lain yang mengumpulkan donasi, di struknya tercantum donasi sekian. Berarti bisa diaudit ya, karena betul. Nah, retail yang satunya dia tidak mencantumkan di struk, sehingga kan orang boleh saja kemudian berpikiran negatif. Betul. Ini nanti sisa kelebihan duitnya apakah diambil oleh kasirnya atau diambil oleh pemiliknya, iya kan? Ini dia meminta informasi. Saya minta informasi yang dikumpulkan oleh retail ini dari seluruh Indonesia. Jadi berapa yang berkumpul, digunakan untuk apa saja, penyalurannya kemana gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan karena mengumpulkan dana dari masyarakat itu menjadi informasi yang harus dipertanggungjawabkan kembali ke publik. Betul, bahkan sampai segitunya juga masyarakat bisa tahu ya informasinya benar tahu. Mahasiswa juga harus hati-hati. Iya. Kan kadang-kadang mengumpulkan sumbangan di jalan-jalan. Betul, itu banyak sih. Itu banyak. Bisa diaudit loh. Kalau ada orang yang pengen tahu, saya pengen tahu nih itu mahasiswa ngumpulin duit yang katanya untuk bantuan banjir di A misalnya. Berapa yang sebenarnya terkumpul? Iya. Berapa yang disalurkan? Benar nggak sesuai? Bagian dari mengumpulkan sumbangan masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi mungkin komunitas-komunitas yang apa namanya minta bantuan dan bantuan di jalan-jalan ya. Memang sebenarnya harus ada keterbukaan informasi bahwasannya berapa yang terkumpulkan, berapa yang didonasikan. Jangan sampai kemudian mengumpulkan atas nama institusi A, B, atau C, kemudian itu disalahgunakan. Ya kan? Itu yang bagian dari keterbukaan itu kan intinya jangan sampai terjadi penyelewengan. Meminimalisir lah penyelewengan yang terjadi di penyelenggara. Oke, itu sangat bermanfaat ya informasi. Tapi kayaknya dari tadi kita soal informasi yang agak lumayan berat. Kita mau tanya dulu, Ibu Pici sudah jalan-jalan kemana di Palu? Aduh, saya kemarin ke Tanjung Karang. Itu bagaimana? Bagus ya. Bagus, airnya bening banget. Luar biasa sih, cuman mungkin perlu dikembangkan betul lebih baik lagi. Jadi keterbukaan informasi sektor pariwisata. Betul. Kebetulan kami tahun ini kan Komisi Informasi ada majalah buka. Iya. Dan kami mengangkat tema terkait keterbukaan informasi salah satunya sektor pariwisata. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali kalau saya melihat dengan keindahan laut di Sulawesi Tengah yang seharusnya masyarakat bisa tahu nih gitu. Nah, sebenarnya informasi itu saya juga browsing kan, saya coba cari apa sih Sulawesi Tengah. Bukan hanya sebatas kita punya pantai di sini. Iya. Informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat dari luar Sulawesi Tengah berapa jauh sih dari
pusat kota. Ya, Kira-kira kalau mau ke sana bisa Bisa pakai naik apa? apa? Nah, gitu. Itu kan informasi publik Betul. yang kalau dikembangkan orang mau datang tuh sudah punya ancar-ancar. Oh, nanti saya akan naik ini, nanti Iya, iya. Nah, itu hal yang penting. Betul. Masuk lagi kita terbuka informasi publik Betul. versi pariwisata. Betul, iya. Kalau makanannya, Bici sudah makan apa aja? Saya sudah kemarin diajak makan ikan. Oke. Ikannya sangat segar dan Iya. enak kan. Kemudian ada yang unik di sini kan pisang goreng makanya pakai sambal. Sambal. Biasanya juga Bici makan pisang goreng pakai apa? Enggak, digoreng aja begitu. Kalau kan dikasih serai-serai kayak. Oke. Nah, di sini uniknya pakai sambal. Iya, cocok. betul. Betul. Karena di sini orangnya rata-rata suka pedas. Betul. Jadi pisang goreng pun dimakan pakai sambal. Wah, sobat info, tentunya informasi ini sangat penting sekali. Dari tadi Vici sudah menjelaskan bagaimana keterbukaan informasi publik sampai bagaimana jalan-jalan di Palu kemarin ke Tanjung Karang. Dan semoga informasi yang Ibu Vici sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sobat info dimanapun berada di Sulawesi Tengah maupun ada di luar sana. Dan sampai jumpa di podcast Megalis selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Ibu Terima Vici. kasih, Mbak Erna.